Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah sampai pada latihan yang ke-6 dari pelajaran kita, pelajaran yang ke-16. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribu as-sadisu. At-tadribu as-sadis. Latihan yang ke-6. At-tadribus sadis, latihan yang ke-6. Ada mudzakkar dan muannas. Sempat kita bahas kemarin pada pelajaran yang lalu tentang mudzakkar dan muannas. Mudzakkar adalah laki-laki, bentuk laki-laki. Kalau muannas bentuk perempuan. Dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi di dalam bahasa Arab ada perbedaan. Mudzakkar atau bentuk laki-laki terbagi menjadi dua. Ada yang hakiki, ada yang benar-benar dia laki-laki jenis kelaminnya, misalkan Muhammad, Ahmad, kemudian Khalid, kemudian Usamah, itu semua laki-laki. Memang kenyataannya laki-laki. Tapi ada yang tidak benar-benar laki-laki, bukan berjenis kelamin laki-laki. Seperti kata benda. Contohnya di sini matbakh. Dapur. Dapur itu tidak punya jenis kelamin laki-laki. Akan tetapi di dalam bahasa Arab, jika satu kata tidak memiliki tak marbutah, ini disebut dengan tak marbutah, maka dia masuknya kategori laki-laki. Ya, jadi kita lihat di sini matbakh tidak diakhiri dengan tak. Tidak diakhiri dengan tak, maka disebut dengan mudzakkar, disebut dengan kata laki-laki. Tentunya bukan benar-benar laki-laki, tapi majaz, secara majaz tidak benar-benar laki-laki, tidak berjenis kelamin laki-laki secara nyata, namun kata tersebut karena tidak memiliki tak marbutah maka dikategorikan sebagai mudzakkar. Seperti itu, Allahu a'lam. Kita baca pelajaran kita, matbakhun. Nah, ini mudzakkar karena tidak ada tak marbutah, tidak ada tak seperti ini. Kemudian kubun, artinya gelas. Matbakh dapur, kubun gelas, ini mudzakkar, lihat tidak ada diakhiri dengan huruf ba, mudzakkar. Kitabun diakhiri dengan huruf ba. Qalamun diakhiri dengan huruf mim. Pulpen artinya. Surun artinya adalah sur artinya sur itu artinya adalah pagar. Ya, surun artinya pagar. Syari'un artinya adalah jalan raya. Haudun artinya adalah kolam. Haudun kolam. Nah, lihat semua, perhatikan tidak ada kata-kata ini yang memakai tak marbutah. Mauqidun kompor, kursiyun sebelumnya adalah kursi, maq'adun bangku sofa, ya, haitun artinya adalah dinding, tembok, ya. Rialun artinya real Saudi, mata uang, nama mata uang. Rafun artinya rak. Kemudian ada syahrun artinya bulan. Bulan Februari pakai syahr, bulan Maret, bulan April, bulan Muharram, syahr Yanair, syahr Februari dan seterusnya pakai kata syahr. Kemudian bisatun permadani, makanun artinya tempat, sundukun artinya adalah kotak. Sunduk artinya kotak. Sunduk kotak, makan tempat, bisatun artinya permadani. Kemudian setelah itu kita lihat yang muannats. Ya, muannats kata perempuan. Nah, ini pun terbagi menjadi dua. Ada yang hakiki, ada yang benar-benar berjenis kelamin perempuan seperti Fatimah, Salma, Khadijah, Salwa, kemudian contoh lain misalkan Asma, itu semua nama-nama perempuan dan benar-benar berjenis kelamin perempuan pada kenyataannya. Namun ada juga yang merupakan muannas majazi, dia bukanlah perempuan asli, tidak memiliki jenis-jenis kelamin perempuan seperti arikatun. Ini semua yang dicontohkan adalah kata benda, tapi di sini disebut muannas karena diakhiri dengan tak marbutah. Jadi kalau diakhiri dengan tak ini namanya tak marbutah, ya tak bisa dibaca ha, maka di sini disebut dengan muannas. Mudah-mudahan jelas. Arikatun artinya senderan.
Ya, arika artinya senderan. Kemudian zuhriyah artinya zuhriyah pot bunga. Wisada. Lihat, wisada atau wisadatun. Tak marbuta belakangnya, terakhirnya. Ini disebut dengan ini bantal artinya. Kemudian sallatun. Kemarin sudah pelajari sallatul muhmalat. Artinya salah keranjang. Kemudian rukhsah, surat izin mengemudi atau SIM. Ya, ini singkatan. Rukhsah singkatan dari rukhsatu qiyadah. Rukhsah. Kemudian masahah, yaitu masahah itu adalah luas. Ya. Afan, masahah itu. Kalau ini masahah artinya adalah penghapus. Ya, kalau luas masahah tidak ada tasdid. Kalau penghapus pakai tasdid masahatun. Kemudian maktabah artinya adalah perpustakaan, syurfatun balkon, ya, thallajatun artinya adalah kulkas, bisa kita bilang thallajah, kita katakan thallajatun. Syajarah artinya adalah pohon, nafidah jendela, ibrah artinya adalah ibrah itu ibratun artinya adalah jarum. Ibrah artinya jarum. Ya, battaniyah artinya adalah selimut. Sajjadatun, lihat perhatikan belakangnya pasti tak, ya. Sajjadah artinya adalah sejadah, ya. Kemudian mistaratun penggaris, ta'irah pesawat, hujratun ruangan atau kamar. Halaman berikutnya kita baca at-tadribus sabi', latihan yang ke-7. Hadza huwa, ini dia. Alladzi artinya yang. Nah, ini untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Ini untuk mudzakkar. Ini untuk muannas. Jadi ada perbedaan di dalam mudzakkar dan muannas, ada perbedaan. Ini untuk muannas. Hadhihi hiya allati. Hadhihi hiya allati. Ya. Hadhihi untuk muannas, untuk perempuan, hadza untuk laki-laki. Artinya ini. Hadza dengan hadhihi sama, artinya ini, akan tetapi hadza untuk laki-laki. Baik laki-laki yang asli, yang nyata, benar-benar laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, atau majazi, atau yang dia kata yang akhirannya tidak ada tak marbutah. Itu artinya mudzakkar. Tidak ada tak marbutahnya, disebut dengan mudzakkar. Kalau kita mau mengatakan ini kepada laki-laki, kita mengatakan hadza, ini. Kalau mau mengatakan ini pada perempuan, kita katakan hadhihi. Ya. Huwa artinya dia. Untuk laki-laki. Hiya artinya dia, untuk perempuan. Alladzi artinya yang, tapi untuk laki-laki. Allati artinya yang, tapi untuk perempuan. Nah, ini harus dihafalkan dan dipraktekkan terus supaya lancar. Hadza huwa, ini dia at-tabibu. Lihat, at-tabib, dokter laki-laki. Tidak ada tak marbutah, berarti dokter laki-laki. At-tabibu alladzi yang untuk laki-laki pakai alladzi. Fil iyadah, di klinik. Hadhihi, ini dia at-tabibatu, dokter perempuan. Lihat, pakai tak marbutah. Di sini ada tak marbutah, maka karena pakai ta marbutah, maka kita pakai ini untuk perempuan, hiya untuk perempuan, allati yang untuk perempuan, fil iyadati di klinik. Bedakan. Yangnya ini pakai allati, yang ini pakai alladzi. Beda. Allati untuk perempuan, alladzi untuk laki-laki. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Tapi artinya sama. Arti tetap sama, namun penggunaannya berbeda. Hadza huwa, ini dia al-mudarrisu. Nah, ini dia guru. Ya, guru. Hadhihi ini untuk perempuan. Ini guru laki-laki. Ya, yang ini guru laki-laki. Pakainya hadza. Ini huwa bisa diartikan adalah. Bisa diartikan adalah. Hadza huwa, ini adalah al-mudarrisu, guru laki-laki. Alladzi, pakai yang untuk laki-laki, alladzi. Amama sabburah, di depan papan tulis. Kalau ini untuk perempuan, hadhihi. Hiya, ini adalah. Hadhihi artinya ini adalah. Al-mudarrisatu, guru perempuan. Allati, yang. Amama sabburah, di depan papan tulis. Kemudian setelah itu, hadza huwa al-maridu. Ini adalah
pasien yang, ini adalah pasien alladzi yang fil iyadah di klinik. Kalau untuk perempuan, hadhihi hiyal maridatu. Ini adalah pasien perempuan allati fil iyadah yang di klinik. Baik. Kemudian setelah itu, hadza huwa, ini adalah al-ibnu alladzi fil bait, anak laki-laki yang di rumah. Ya, lihat. Al-ibnu anak laki-laki, alladzi fil bait, yang di rumah. Hadhihi hiya al-ibnatu allati fil bait. Ini adalah anak perempuan yang di rumah. Ya, jadi bisa bedakan ya. Kita coba membedakan. Hadza artinya ini. Hadhihi tetap artinya ini. Tapi ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Huwa adalah, ya, bisa diartikan dia, bisa diartikan adalah. Adalah untuk laki-laki huwa. Adalah untuk perempuan hiya. Al-ibnu anak laki-laki. Al-ibnatu anak perempuan. Alladzi artinya yang. Tapi untuk laki-laki, kata-kata laki-laki. Allati yang, tapi untuk perempuan. Fil baiti di rumah. Mudah-mudahan jelas. Hadza huwa, ini adalah al-harisu, penjaga atau satpam. Alladzi fil hadiqah, yang di kebun. Hadhihi hiya al-harisatul lati fil hadiqah. Ini adalah al-harisatu, ta marbutah, berarti perempuan, muannats. Yang ini adalah penjaga yang di kebun. Hadza huwa, ini adalah al-mudhiful ladzi fit ta'irah, pramugara, al-mudhifu pramugara, pelayan laki-laki. Alladzi fil ta'irah, yang ada di pesawat. Hadhihi hiya al-mudhifatu allati fit ta'irah. Ini adalah al-mudhifa pramugari, allati fit ta'irah, yang ada di pesawat. Nah, mudah-mudahan jelas. Halaman berikutnya at-tadribu ats-tsamin, latihan yang ke-8. Akmil, sempurnakanlah. Nah, ini PR ya, harus kita belajar untuk membuat kalimat. Fil matbakh, misalkan fil matbakhi sikinun. Udah belajar sikin artinya pisau. Di dapur ada pisau, sikinun. Misalkan kita tulis wa mil'aqatun wa syaukatun, ada wa tabaqun, ada mil'aqah, ada sendok, wa syaukatun, ada garpu, wa tabaqun, ada nampan, dan seterusnya. Sallatul muhmalat, keranjang sampah, di misalkan fi al-matbakh, di dapur, atau fi haud, tahta fi al-matbakh misalkan, atau fi surfah misalkan. Adawatul matbakhiyah kita sebutkan. Fil saqfi, sebutkan ada apa saja di atap, kita sebutkan. Ini PR ya, wajib. PR dalam bahasa Arab disebut dengan wajib. Nanti ditulis, silahkan ditulis, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp bagi yang ingin dikoreksi, insyaallah. At-tadribu at-tasi', latihan yang ke-9. Ajib, jawablah. Hal fi hujratin naumi syurfah, apakah di ruang tidur ada balkon? Ya. Jawabnya apa? Naam, fi hujratin naumi syurfah. Ya, di ruang tidur ada syurfah. Ada balkon. Seperti itu. Kalau kita tidak, maka kita katakan la fi hujratin naum hal fi hujratin naumi syurfah? La. Laisat fi hujratin naumi syurfatun, misalkan. Mal adawatul lati fil matbakh, apa perkakas atau perabotan yang di dapur. Nah, ini kita sebutkan apa saja perabotan yang di dapur. Al adawat allati fil matbakh hiya, misalkan apa saja, rafun, kemudian sikinun, mil'aqatun, dan seterusnya. Ainal mauqidul kahrabai, di mana kompor listrik? Ini juga PR, wajib ya ditulis. Walaupun sudah mendengar, tetap kita tulis, latihan agar lancar nanti dalam bahasa Arab. Harus latihan dalam bahasa Arab. Di mana kompor listrik? Hal fil matbakhi raffun lil atbaq, apakah di dapur ada rak untuk nampan-nampan? Ada rak untuk nampan-nampan.
Kam wajbatan yatanawaluha bakrun fil yaum. Berapa wajbah, berapa wajbah artinya menu ya yang dimakan oleh bakar setiap hari. Dalam satu hari ada berapa makanan, ada berapa menu yang dimakan oleh bakar setiap harinya. Maka kita katakan salah wajabat, ada iftar, ada sarapan, ada ghada, ada asya. Kemudian setelah itu halaman berikutnya at-tadribu al-ashir, latihan yang ke-10. Kawin sitta jumalin. Buatlah 6 kalimat musta'inan bil kalimatil atiyah. Dengan bantuan kata-kata berikut. Ya, musta'inan dengan bantuan kata-kata berikut ini. Kita buat 6 kalimat. Nah, di sini ada kata-kata, sudah kita pelajari semua. At-tabibu baitun fi yafhasu qaribun, semua sudah dipelajari. Ini semua sudah dipelajari. Maka di sini disuruh untuk membuat 6 kalimat. Nah, contohnya, Bakrun yaktubu fi hujratil qiraati. Kita lihat di sini ada kata bakrun. Ya, bakrun. Yaktubu, nah ini yaktubu. Fi hujratil qiraati, fi hujrati, kemudian ada al-qiraati. Benar, tidak ada masalah. At-tabibu, di sini suruh bikin at-tabib dari kata tabib. Lihat kata-katanya di sini. At-tabibu, dokter artinya. At-tabibu misalkan yafhasu, memeriksa. Al-maridha, memeriksa pasien yang sakit, seperti itu. Kemudian fi baiti bakar, di rumah bakar. Kita cari, kita buat kalimat fi baiti bakrin, misalkan fi baiti bakrin thalathu hujuratin, ada 3 ruangan, misalkan seperti itu. Dan seterusnya. Baitu bakrin, kemudian bikin kalimat sendiri dari yang disebutkan di atas. Ini juga wajib atau PR. Kemudian setelah itu 170 at-tadribul hadiya asyara, latihan yang ke-11. Kawin kalimatin, buatlah kata-kata. Nah, di sini disebut buat kata-kata dari huruf-huruf ini ya. Thawbun, kalbun, shiblun, thawmun, qalbun, maktabun, dan seterusnya. Ini diartikan saja. Diartikan saja, silahkan. Artinya apa? Juga termasuk wajib, ya. Termasuk wajib. Itu kita artikan sekarang bersama-sama. Tapi kalau ditulis lebih afdol nanti ditulis lagi. Thawbun artinya baju, kalbun artinya anjing, ya. Shiblun artinya anak singa. Thawmun artinya adalah bawang putih. Qalbun artinya hati, jantung. Maktabun meja atau kantor. Naumun artinya tidur. Kutubun kitab-kitab. Ya, kitabun 1. Kutubun kitab-kitab. Kam artinya banyak, berapa. Qalam artinya pulpen. Laban artinya laban. Ya, yogurt. Ya, bantu seperti yogurt. Bukan yogurt tapi laban artinya susu, ya. Tapi bukan susu biasa. Biasanya laban itu tergantung daerahnya. Kalau di daerah Saudi laban itu bukan susu. Sebagian tempat mengatakan susu. Tapi dia mirip dengan susu. Seperti yogurt. Kubun artinya adalah gelas. Kubun artinya gelas. Mudarrisun artinya adalah guru. Mudarrisun artinya adalah guru. Kemudian setelah itu ada pelajaran baru. At-tadribus tsaniya asyara. Latihan yang ke-12. Mufradun artinya tunggal. Kata tunggal. Kemudian ada jama' mudzakkar. Mufrad artinya tunggal, kemudian ada jama' mudzakkar yaitu jama' mudzakkar, jama' untuk mudzakkar. Mudzakkar sudah kita jelaskan artinya adalah laki-laki, ya. Mudzakkar artinya laki-laki. Nah, mufrad tunggal artinya.
Kalau kita katakan satu guru, satu orang guru, kita katakan mudarrisun. Mudarrisun, cepat. Ya, mudarrisun. Kalau banyak, gurunya ada 3. Kita lihat di sini, di gambarnya ada 3 guru. 1, 2, 3. Maka di sini disebut dengan mudarrisuna, ditambahkan waw dan nun. Setelah kata mudarris ada waw, ada nun. Jadi ini kalau banyak, ya. Jazzarun artinya tukang jagal. Kalau banyak jazzaruna. Jazzaruna, tambahkan waw dan tambahkan nun. Tulis huruf ini, kata ini, kemudian tambahkan waw dan nun. Ya, seperti di atas. Mudarrisun, tulis huruf mudarris, kemudian tambahkan waw dan nun. Seperti di sini. Kemudian setelah itu hammalun. Kuli, pengangkat, tukang panggul barang. Ya. Di sini kalau banyak tukang mengangkat barang, maka kita katakan hammaluna. Pakai waw dan nun tambahannya. Mudhif artinya pramugara. Ya. Tambahkan ada 3. Ini 1, tunggal mudhif. Kalau ada 3 disebut dengan mudhifuna. Mudhifuna. Ya. Kemudian tayyarun artinya pilot. Tayyarun artinya pilot. Tayyarun artinya pilot. Kalau banyak 1, 2, 3, tayyaruna. Tayyaruna. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu at-tadrib ats-tsalitsah asyara, latihan ke-13. Ini adalah penggunaan saja, ya. Ini penggunaan kata ganti ana, saya. Ini buat kalimat, belajar buat kalimat dari kata saya. Misalkan nama saya siapa? Ana Bakrun, saya Bakar. Saya apa pekerjaannya? Ana dhabitun fil jawazat misalkan. Saya adalah dhabit, yaitu perwira atau petugas di imigrasi, jawazat imigrasi. Ana tabibun fi misalkan al-iyadah, aku adalah dokter di klinik. Ana mudarrisun, aku adalah guru fi al-madrasati misalkan, fil madrasati. Ana mudhifun, aku adalah pramugara fi aina pramugara? Ana mudhifun fit ta'irati. Ana harisun fi, aku adalah penjaga di misalkan al-baiti misalkan, di rumah, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita rubah-rubah. Misalkan saya adalah apa? Hammalun, ana mudarrisun, ana tabibun, dan seterusnya. Bisa kita rubah sesuai apa yang ingin kita katakan. Nah, di sini anta taqra, kamu tak, pakai tak depannya. Kalau anta taqra'u, ya, kamu membaca. Kemudian kita bisa jawab, misalkan anta taqra'u al-kitaba, kamu membaca kitab. Kita bisa mengatakan anta, kamu tafhasu, memeriksa al-maridha, pasien misalkan. Anta misalkan taktubu al-kitabata, dan seterusnya. Ini di PR juga, ini wajib PR, ya. Anti mumarridatun, kamu adalah perawat. Kamu adalah pasien, afwan. Mumarridah, betul, perawat, afwan. Mumarridah, kalau maridah pasien, maridah pasien. Kalau ini bukan maridah tapi mumarridah. Mumarridah itu suster. Kamu adalah suster perempuan, ada taknya. Ya. Kemudian anti misalkan mudarrisah, kamu adalah guru perempuan. Anti misalkan muhandisah, kamu adalah insinyur perempuan. Anti tabibatun, kamu dokter perempuan, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, nah ini di sini kalau nahnu, kami, berarti lebih dari 3. Bisa lebih dari 2. Misalkan nahnu mudarrisuna, kami adalah guru-guru. Nahnu al-muhandisuna, nahnu muhandisuna, kami adalah insinyur. Nahnu
insinyur. Kemudian setelah itu nahnu, misalkan muslimuna, kami adalah orang Islam, misalkan, dan seterusnya. At-tadribur rabi'a asyara. Ini latihan yang ke-14, diartikan saja. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Kita di sini hanya akan membaca saja. Bakrun yajlisu 'alal maq'ad. Bakar duduk di atas kursi. Wa yaqra fil majallat, dan membaca majalah-majalah. Wal jara'id, dan koran-koran. Wara'a Bakrin maktabun kabirun. Wara'a Bakrin, di belakang Bakar ada kantor yang besar. Wa 'alal maktabi kutubun katsirah, dan di atas maktab di sini maksudnya meja ya. Jadi wara'a Bakrin maktab, di sini meja maksudnya. Di belakang Bakar ada meja yang besar, wa 'alal maktabi, dan di atas meja ada kutubun katsirah, ada buku-buku yang banyak. Ya, demikian ya pelajaran kita sampai sini. Insyaallah akan dilanjutkan pada pelajaran berikutnya, dan akan kita pelajari hal-hal yang sempat kita pelajari insyaallah. Demikian, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.